Di tengah ruang rapat yang penuh layar laporan kerugian, Xie Yuyao duduk dengan tenang sambil menopang dagunya menggunakan satu tangan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan yang kini sunyi setelah ancaman pemecatan tadi membuat semua orang kehilangan keberanian untuk bernapas keras. Di sisi kanan, Tan Sen berdiri dengan tangan di belakang punggung seperti bayangan gelap yang tidak pernah meninggalkan tempatnya. Tidak ada satupun pegawai yang berani menatap langsung ke arahnya karena aura dingin pria itu terasa seperti pisau yang menggantung di atas kepala mereka. Xie Yuyao mengambil salah satu map proyek lalu membukanya. Perlahan, semakin lama ia membaca, semakin tipis senyum di bibirnya. Ia tidak marah, justru terlihat sangat geli. Jadi selama bertahun-tahun kalian membakar uang ayahku untuk proyek seperti ini. Suaranya pelan tetapi membuat semua orang menegang. Direktur pemasaran mencoba menjelaskan, dengan suara gemetar bahwa industri hiburan sedang lesu. Artis-artis perusahaan tidak memiliki popularitas, dan banyak investor menarik diri. Namun sebelum pria itu selesai berbicara, Xie Yuyao melempar map itu tepat ke wajahnya. Kertas-kertas berserakan di lantai. Kalau kalian tidak punya kemampuan menghasilkan uang, setidaknya jangan membuat alasan terdengar sebodoh ini. Seluruh ruangan membeku. Bahkan Xiao Lu yang tadi masih mencoba tersenyum kini menelan ludah. Dengan gugup, Xie Yuyao lalu berdiri dan berjalan perlahan mengelilingi meja rapat. Hak sepatunya berdetak pelan di lantai marmer. Mulai hari ini semua proyek yang rugi dihentikan. Semua kontrak, artis diperiksa ulang. Yang malas bekerja keluar. Yang makan uang perusahaan keluar. Yang mencoba bermain politik di belakangku. Ia berhenti tepat di belakang seorang manajer tua yang wajahnya pucat ketakutan. Akan kubuat menyesal lahir ke dunia ini. Manajer tua itu langsung berdiri dan meminta maaf dengan suara gemetar. Xie Yuyao tertawa kecil lalu kembali duduk. Sekarang siapa yang bisa memberiku satu proyek yang masih punya harapan hidup? Tidak ada. Yang berbicara selama beberapa detik sampai seorang perempuan muda di sudut ruangan mengangkat tangan perlahan. Rambutnya pendek sebahu dengan pakaian sederhana yang tampak kontras dibanding para eksekutif lain. Ada satu grup trainee yang belum debut. Katanya pelan. Mereka hampir dibubarkan karena dianggap tidak punya nilai jual. Xie Yuyao mengangkat alis. Kenapa belum dibubarkan? Karena mereka menolak menyerah. Jawaban itu membuat Xie Yuyao tertarik. Ia meminta seluruh data grup itu dibawa kepadanya. Setelah beberapa menit membaca profil mereka, ia menyadari grup itu terdiri dari anak-anak muda tanpa latar belakang kaya, tanpa koneksi, dan tanpa sponsor besar. Namun video latihan mereka memiliki satu kesamaan yang tidak dimiliki artis lain di perusahaan ini. Mata mereka masih hidup. Xie Yuyao menutup berkas, lalu tersenyum tipis. Besok bawa mereka menemuiku. Di saat yang sama, di rumah utama keluarga Xie Jinchuan berdiri di depan jendela sambil memegang gelas anggur. Cahaya matahari sore membuat wajahnya tampak lebih dingin dari biasanya. Di belakangnya, seorang bawahan menyerahkan hasil penyelidikan terbaru mengenai Yunchen Research Institute. Tuan muda kedua, kami masih belum menemukan keberadaan Wu Yu yang asli. Xie Jinchuan tidak menjawab. Ia hanya menatap taman luas di luar rumah sambil mengingat ekspresi Xie Yuyao saat menari bersama Tan Sen malam itu. Semakin dipikirkan, semakin terasa aneh. Tan Sen seharusnya hanya seorang pengawal tanpa identitas jelas. Tetapi, setiap kali pria itu muncul, semua rencana yang telah ia susun selalu hancur di saat terakhir. Bagaimana penyelidikan tentang Tan Sen? Tanyanya akhirnya. Masih kosong, Tuan. Seolah identitasnya sengaja dihapus. Xie Jinchuan memejamkan mata perlahan. Itu justru membuatnya semakin waspada. Tidak mungkin orang biasa bisa memiliki kemampuan seperti itu. Belum lagi saat Tan Sen bergerak di atas panggung. Tubuhnya jelas menunjukkan latihan bertahun-tahun yang bukan dimiliki pengawal biasa. Xie Jinchuan menaruh gelas anggurnya dengan keras hingga retak halus muncul di permukaannya. Terus cari. Aku tidak percaya ada orang yang benar-benar bersih dari masa lalu. Sementara itu di laboratorium bawah tanah rahasia milik keluarga Tan, suara mesin pemisah bahan kimia terus berdengung tanpa henti.
Dokter tua yang selama ini membantu Tan Sen menatap hasil ekstraksi Wuyu dengan wajah serius. Kandungan racunnya meningkat. Gumamnya pelan. Di layar, monitor terlihat struktur zat yang sangat tidak stabil. Seorang asisten bertanya dengan cemas. Apakah efek pada sistem saraf Tan Sen akan semakin parah? Dokter tua itu menghela napas panjang. Masalahnya bukan hanya itu. Ia menatap data denyut otak Tan Sen yang direkam. Semalam, ingatannya mulai kembali. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Semua orang tahu apa arti kembalinya ingatan bagi Tan Sen. Bertahun-tahun lalu, pria itu dijadikan percobaan hidup oleh keluarga Xie demi meneliti pengaruh Wuyu terhadap tubuh manusia. Ia kehilangan sebagian besar memorinya dan hidup seperti senjata tanpa masa lalu. Namun sekarang, sejak bertemu Xie Yuyao, semua mulai berubah sedikit demi sedikit. Dokter tua itu menatap layar dengan mata khawatir. Kalau dia mengingat semuanya terlalu cepat, sarafnya mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Malam harinya, Xie Yuyao duduk di balkon kamar sambil memandangi lampu kota dari kejauhan. Angin malam meniup rambut panjangnya perlahan. Di belakangnya, Tan Sen berdiri diam, membawa secangkir susu hangat yang diperintahkan ibunya untuk diminum sebelum tidur. Aku bukan anak kecil, gumam Xie Yuyao tanpa menoleh. Nyonya besar bilang kalau Nona tidak minum, saya akan dihukum. Xie Yuyao mendecakkan lidah lalu mengambil cangkir itu dengan malas. Setelah meminumnya setengah, ia tiba-tiba bertanya, Tan Sen, kalau suatu hari aku kehilangan semuanya, apa kau masih akan tetap di sisiku? Pertanyaan itu membuat Tan Sen terdiam cukup lama. Ia menatap punggung gadis itu yang terlihat kecil di bawah cahaya bulan. Ada sesuatu di dadanya yang terasa aneh setiap kali Xie Yuyao menunjukkan sisi lemahnya seperti ini. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika maupun perintah. Saya akan melindungi Nona, jawabnya. Akhirnya, Xie Yuyao tertawa kecil. Kau selalu menjawab seperti robot. Ia menoleh perlahan lalu menatap langsung ke mata Tan Sen. Bagaimana kalau aku tidak butuh perlindunganmu? Tan Sen tidak segera menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Kalau begitu saya akan tetap tinggal. Kalimat sederhana itu justru membuat jantung Xie Yuyao berdegup aneh. Untuk sesaat balkon menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar pelan di antara mereka. Namun keheningan itu tiba-tiba pecah ketika Xiao Lu menelepon dengan panik. Nona, ada masalah besar. Xie Yuyao langsung mengangkat telepon. Wajahnya berubah dingin saat mendengar laporan. Dari seberang sana, salah satu trainee perusahaan baru saja dibawa pergi oleh investor tua yang terkenal memiliki kebiasaan kotor terhadap artis muda. Investor itu mengancam akan menarik seluruh pendanaan jika perusahaan mencoba ikut campur. Xie Yuyao berdiri perlahan. Matanya berubah tajam seperti pisau. Lokasinya, Xiao Lu menyebut nama hotel mewah di pusat kota. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xie Yuyao langsung mengambil mantel hitamnya. Tan Sen yang melihat perubahan ekspresinya segera mengikuti dari belakang. Di dalam mobil, suasana sangat dingin. Xie Yuyao memandang jalanan kota dengan mata penuh kemarahan. Ia paling membenci orang yang menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan hidup orang lain. Dulu ibunya juga pernah diperlakukan seperti itu oleh keluarga besar yang haus keuntungan. Karena itulah ia tidak pernah bisa mentoleransi hal semacam ini. Ketika mobil berhenti di depan hotel, beberapa pengawal mencoba menghalangi mereka di pintu VIP. Salah satu dari mereka baru saja mengulurkan tangan untuk mendorong Xie Yuyao ketika tubuhnya langsung terlempar menghantam dinding. Semua terjadi terlalu cepat. Tan Sen berdiri di depan Xie Yuyao dengan mata dingin yang membuat orang itu mundur ketakutan. Buka jalan, katanya pelan. Tidak ada yang berani menolak. Di lantai paling atas hotel, suara tangisan tertahan terdengar samar dari dalam kamar suite. Xie Yuyao menendang pintu hingga terbuka keras. Di dalam, seorang pria tua gemuk tampak marah karena tiba-tiba diganggu. Sementara di sudut ruangan, seorang trainee perempuan duduk gemetar, dengan pakaian berantakan dan mata merah penuh air mata. Investor tua itu langsung berdiri sambil berteriak bahwa Xie Yuyao tidak punya hak ikut campur. Namun sebelum ia selesai bicara, Xie Yuyao
mengambil botol anggur di meja lalu menghantamkannya tepat ke kepala pria itu. Pecahan kaca dan darah langsung berjatuhan ke lantai. Semua orang di ruangan membeku ketakutan. Xie Yuyao menatap pria itu tanpa sedikit pun rasa takut. Mulai hari ini, katanya dingin, kau masuk daftar hitamku. Investor tua itu jatuh tersungkur sambil memegangi kepalanya yang berdarah. Wajahnya pucat, karena tidak pernah ada orang yang berani memperlakukannya seperti itu selama bertahun-tahun. Berada di dunia hiburan, tangannya gemetar menunjuk ke arah Xie Yuyao. Kau gila, kau tahu siapa aku? Xie Yuyao berjalan perlahan mendekatinya tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Hak, sepatunya berhenti tepat di depan pria itu. Aku tidak peduli siapa kau, katanya dingin. Yang kulihat hanya sampah. Investor itu langsung marah besar dan memerintahkan para pengawalnya menyerang. Namun bahkan sebelum mereka sempat mendekat, Tan Sen sudah bergerak lebih dulu. Tubuhnya melesat seperti bayangan hitam. Suara tulang patah terdengar berturut-turut di dalam ruangan mewah itu. Dalam hitungan detik seluruh pengawal terkapar di lantai sambil merintih kesakitan. Salah satu dari mereka bahkan tidak sempat menyentuh Tan Sen sebelum tubuhnya menghantam meja kaca hingga pecah berkeping-keping. Suasana berubah kacau. Xie Yuyao sama sekali tidak berkedip melihat pemandangan itu. Ia justru menoleh ke trainee perempuan yang masih gemetar ketakutan di sudut ruangan. Gadis itu terlihat sangat muda, mungkin belum genap 20 tahun. Air matanya terus jatuh tanpa suara. Xie Yuyao melepas mantelnya lalu menutupi tubuh gadis itu perlahan. Namamu siapa? Tanyanya lembut. Gadis itu terisak sambil menjawab pelan. Lin Xia. Xie Yuyao mengusap rambutnya sebentar. Mulai hari ini tidak ada siapapun yang boleh menyentuhmu tanpa izinmu. Kalau ada yang berani, bilang padaku. Lin Xia langsung menangis lebih keras karena selama bertahun-tahun menjadi trainee, tidak pernah ada seorang pun yang benar-benar melindunginya seperti ini. Investor tua itu masih berteriak marah sambil mengancam akan menghancurkan perusahaan. Xie Yuyao menatapnya dengan jijik lalu mengambil ponselnya. Dalam beberapa menit, video kamera hotel yang merekam semua tindakan pria itu sudah dikirim ke beberapa media hiburan terbesar. Wajah investor itu langsung berubah pucat. Apa yang kau lakukan? Xie Yuyao tersenyum tipis. Kau suka bermain ancaman, kan? Mari kita lihat siapa yang lebih cepat hancur. Tidak sampai 5 menit kemudian, telepon investor itu mulai berdering tanpa henti. Semua rekan bisnisnya mendadak membatalkan kerjasama. Saham perusahaannya anjlok karena video pelecehan yang tersebar sangat cepat di internet. Pria tua itu akhirnya jatuh terduduk dengan wajah putus asa. Ia mencoba memohon, tetapi Xie Yuyao sudah tidak tertarik lagi melihatnya. Ia hanya berkata pelan sebelum pergi meninggalkan ruangan. Kalau kau masih muncul di depan artis perusahaanku lagi, lain kali. Yang pecah bukan botol. Di dalam lift menuju parkiran bawah tanah, Lin Xia masih menggigil sambil memegang mantel Xie Yuyao erat-erat. Gadis itu beberapa kali mencoba mengucapkan terima kasih tetapi suaranya tidak keluar. Xie Yuyao hanya menyuruh Xiao Lu mengantar gadis itu pulang dan memberi cuti sementara. Setelah lift tertutup, suasana menjadi sunyi. Tan Sen berdiri di belakang Xie Yuyao sambil memperhatikan noda darah kecil di tangan gadis itu akibat pecahan kaca tadi. Tangan Nona terluka. Xie Yuyao melirik sekilas lalu mendecakkan lidah. Cuma goresan kecil, namun Tan Sen tetap meraih tangannya perlahan. Gerakannya sangat hati-hati. Berbeda jauh dari cara brutalnya menghajar orang beberapa menit lalu. Ia mengeluarkan sapu tangan hitam dari saku lalu membungkus luka kecil itu tanpa bicara. Xie Yuyao memperhatikannya diam-diam. Wajah pria itu tetap dingin seperti biasa, tetapi matanya terlihat jauh lebih lembut saat menatap lukanya. Entah kenapa jantung Xie Yuyao tiba-tiba berdetak tidak nyaman. Ia buru-buru menarik tangannya. Kau terlalu berlebihan. Tan Sen menatapnya beberapa detik lalu berkata pelan. Kalau Nona terluka, saya tidak suka. Kalimat itu membuat Xie Yuyao langsung memalingkan wajah ke samping agar pria itu tidak melihat pipinya yang sedikit memerah. Keesokan paginya, berita tentang investor tua yang dipermalukan Xie Yuyao sudah menyebar ke
Seluruh industri hiburan, banyak orang menganggapnya gila karena berani menghancurkan salah satu pemegang modal terbesar hanya demi seorang trainee kecil. Tetapi justru karena itulah nama Xie Yuyao mulai diperhatikan di kantor Sunshin Entertainment. Para pegawai yang sebelumnya meremehkannya kini tidak lagi berani bersikap sembarangan. Bahkan beberapa artis terkenal mulai diam-diam meminta pindah ke bawah manajemennya. Namun di tengah kekacauan itu, Xiao Lu berlari masuk ke ruang kerja dengan wajah pucat. "Nona, ada masalah lagi." Xie Yuyao yang sedang membaca laporan keuangan mengangkat alis malas. "Katakan." Xiao Lu menelan ludah sebelum menjawab. Tuan muda kedua keluarga Xie baru saja membeli sebagian saham perusahaan. Ruangan langsung sunyi. Tan Sen yang berdiri di dekat jendela perlahan menoleh. Mata Xie Yuyao menyipit tipis. "Xie Jinchuan," gumamnya pelan. Ia sudah tahu pria itu tidak akan tinggal diam melihat dirinya mulai membangun pengaruh di perusahaan. Tetapi ia tidak menyangka langkahnya secepat ini. Xiao Lu lalu menyerahkan dokumen tambahan dengan tangan gemetar. Bukan cuma itu, dia juga mengadakan konferensi per sore ini. Katanya dia akan mengumumkan kerjasama besar dengan artis nomor 1 di industri hiburan. Xie Yuyao tertawa kecil sambil bersandar di kursi. Dia mulai bermain ya, namun semakin tenang suaranya, semakin membuat orang lain takut. Tan Sen tahu ekspresi itu. Itu adalah wajah Xie Yuyao setiap kali ia benar-benar marah. Sore harinya, konferensi pers berlangsung sangat mewah. Aula hotel dipenuhi wartawan dan kamera. Xie Jinchuan duduk di atas panggung dengan senyum elegan sambil mengenakan setelan hitam mahal. Di sampingnya duduk aktris terkenal yang selama ini menjadi ikon industri hiburan. Semua orang mengira Xie Jinchuan akan menggunakan popularitas wanita itu untuk sepenuhnya menguasai Sunshin Entertainment. Wartawan terus memotret tanpa henti. Namun tepat saat konferensi hendak dimulai, pintu aula tiba-tiba terbuka. Seluruh ruangan langsung menoleh. Xie Yuyao masuk dengan langkah tenang mengenakan gaun merah gelap yang membuat seluruh aula seolah kehilangan warna lain. Tan Sen berjalan di belakangnya dengan tatapan dingin seperti pengawal maut. Banyak wartawan langsung heboh karena tidak menyangka dua saudara keluarga Xie akan muncul bersamaan di tempat seperti ini. Xie Jinchuan tersenyum tipis melihat kedatangannya. "Adik, ternyata kau datang." Xie Yuyao membalas senyum itu dengan malas. "Aku hanya penasaran seperti apa wajah orang yang suka mencuri perusahaan orang lain." Suasana langsung menegang. Semua kamera langsung mengarah ke mereka. Namun Xie Jinchuan tetap tenang. Bisnis bukan soal milik siapa lebih dulu, tapi siapa yang lebih mampu. Xie Yuyao tertawa kecil lalu duduk di kursi depan tanpa diundang. "Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan menang." Tepat setelah ia selesai bicara, layar besar di belakang panggung tiba-tiba berubah. Bukannya menampilkan kerja sama Xie Jinchuan, yang muncul justru rekaman kontrak ilegal dan praktik kotor beberapa investor yang bekerja sama dengannya. Aula langsung gempar. Wajah Xie Jinchuan akhirnya berubah dingin. Semua wartawan berdiri sambil memotret layar dengan panik. Xie Yuyao menopang dagunya sambil tersenyum malas. "Kejutan kecil," katanya pelan. "Aku harap kakak menyukainya." Ruangan konferensi langsung berubah kacau. Suara rana kamera terdengar bertubi-tubi sementara para wartawan saling berteriak mengajukan pertanyaan. Wajah para investor yang muncul di layar besar berubah pucat pasi. Rekaman percakapan rahasia, transaksi gelap, dan bukti manipulasi. Kontrak terpampang jelas di depan ratusan orang. Xie Jinchuan berdiri perlahan dari kursinya. Senyum elegannya sudah hilang sepenuhnya. Tatapannya menatap lurus ke arah Xie Yuyao yang masih duduk santai sambil memainkan ujung rambutnya. "Kau sudah menyiapkan ini sejak awal?" tanyanya dingin. Xie Yuyao tersenyum tipis. "Bukankah kakak yang mengajariku kalau dunia bisnis itu medan perang?" Aula semakin gaduh ketika salah satu investor yang panik mencoba mematikan layar tetapi semua data sudah terlanjur tersebar ke media secara langsung. Harga saham beberapa perusahaan mulai jatuh bahkan sebelum konferensi selesai. Xie Jinchuan mengepalkan tangannya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke keluarga Xie, ia benar-benar dipermalukan di depan umum.
Namun ekspresinya segera kembali tenang. Ia justru tertawa kecil sambil menatap adiknya. Kau, memang berkembang pesat. Xie Yuyao memiringkan kepala malas. Aku tidak suka kalah. Beberapa wartawan mulai menyadari bahwa pertarungan dua saudara keluarga Xie jauh lebih mengerikan dibanding gosip hiburan biasa. Mereka bukan sekadar berebut perusahaan atau kekuasaan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih gelap di antara mereka. Xie Jinchuan lalu mengambil mikrofon dengan tenang. Karena hari ini begitu meriah, katanya sambil tersenyum. Tipis. Aku juga punya hadiah untuk adikku. Begitu kalimat itu selesai, layar besar kembali berubah. Kali ini yang muncul adalah rekaman pengawasan laboratorium bawah tanah milik keluarga Tan. Beberapa tabung penelitian, dokumen tentang Wuyu, dan bayangan Tan Sen yang sedang menjalani pemeriksaan terlihat samar di video. Wajah Xie Yuyao langsung berubah dingin. Aula yang tadinya gaduh mendadak sunyi karena semua orang bisa merasakan perubahan suasana yang mengerikan. Xie Jinchuan memandang lurus ke arah Tan Sen. Aku sangat penasaran, katanya. Perlahan, siapa sebenarnya pengawal di samping adikku ini? Mata seluruh wartawan langsung beralih ke Tan Sen. Tan Sen berdiri diam tanpa ekspresi. Namun di balik ketenangannya, sakit kepala tajam tiba-tiba menusuk kepalanya begitu melihat cuplikan laboratorium itu. Potongan-potongan memori yang selama ini kabur mulai muncul secara acak di benaknya. Bau darah, ruangan putih penuh tali, pengikat, suara seseorang berteriak kesakitan. Jarum suntik menusuk lengannya berkali-kali. Tubuhnya sedikit goyah. Xie Yuyao segera berdiri dan meraih tangannya tanpa sadar. Tan Sen, bisiknya pelan. Pria itu memejamkan mata sesaat sebelum kembali membuka dengan napas berat. Xie Jinchuan memperhatikan semua itu dengan tajam. Menarik sekali, gumamnya. Sepertinya ada sesuatu yang tidak ingin kalian ketahui publik. Xie Yuyao langsung melangkah maju dengan mata penuh amarah. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, lalu apa? Potong Xie Jinchuan dingin. Kau pikir bisa melindungi semua orang? Suasana berubah begitu tegang sampai tidak ada seorang pun di aula yang berani bergerak. Tiba-tiba Tan Sen berjalan maju melewati Xie Yuyao. Semua orang otomatis mundur ketika pria itu berdiri tepat di depan panggung. Tatapannya sangat dingin hingga membuat beberapa wartawan menelan ludah tanpa sadar. Hapus videonya, katanya pelan. Xie Jinchuan tertawa kecil. Kalau tidak, dalam sekejap, seluruh lampu aula padam. Jeritan kaget terdengar di mana-mana. Hanya beberapa detik. Tetapi ketika lampu kembali menyala, Tan Sen sudah berdiri tepat di depan Xie Jinchuan. Tangannya mencengkeram leher pria itu dengan kekuatan yang membuat mikrofon jatuh ke lantai. Semua pengawal langsung panik mengeluarkan senjata. Tetapi tidak ada yang berani mendekat karena aura membunuh dari Tan Sen terasa begitu nyata. Mata pria itu yang biasanya kosong kini dipenuhi sesuatu yang mengerikan. Aku bilang, hapus videonya. Suaranya rendah, namun membuat seluruh ruangan gemetar ketakutan. Bahkan Xie Yuyao belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Xie Jinchuan kesulitan bernapas tetapi tetap tersenyum tipis. Jadi akhirnya kau mulai mengingatnya. Kalimat itu membuat kepala Tan Sen terasa seperti meledak. Potongan ingatan lain kembali muncul. Seorang anak laki-laki kecil dikurung di ruang gelap. Simbol keluarga Tan di lengan kanan. Tubuhnya dipaksa menyentuh Wuyu sampai sarafnya rusak. Lalu suara seorang pria tua berkata dingin. Kalau percobaan ini berhasil, dia akan menjadi senjata terbaik keluarga Xie. Napas Tan Sen mulai tidak stabil. Tangannya semakin kuat mencengkeram leher Xie Jinchuan. Para wartawan ketakutan setengah mati. Beberapa mulai lari keluar aula. Namun tepat sebelum semuanya benar-benar lepas kendali, Xie Yuyao memegang tangan Tan Sen erat-erat. Lihat aku. Suaranya tidak keras, tetapi berhasil membuat Tan Sen membeku sesaat. Tan Sen, lihat aku. Mata pria itu perlahan beralih ke wajah Xie Yuyao. Di tengah rasa sakit yang menghancurkan kepalanya, hanya suara gadis itu yang masih terdengar jelas. Xie Yuyao menatapnya tanpa rasa takut. Sedikit pun, lepaskan dia. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu sebelum akhirnya jari-jari Tan Sen perlahan mengendur.
Xie Jinchuan terbatuk keras sambil mundur beberapa langkah. Tan Sen tiba-tiba memegangi kepalanya dan jatuh berlutut. Wajahnya pucat penuh keringat dingin. Potongan memori yang terus bermunculan membuat sarafnya terasa seperti terkoyak. Xie Yuyao langsung berjongkok di depannya dengan panik. Tan Sen, namun pria itu justru menggenggam. Pergelangan tangannya erat sekali seolah takut kehilangan satu-satunya hal yang masih membuatnya tetap sadar. Bibirnya bergerak pelan dengan suara serak. "Jangan tinggalkan aku." Kalimat itu membuat Xie Yuyao membeku sesaat. Ini pertama kalinya Tan Sen berbicara seperti manusia biasa, bukan seperti pengawal yang hanya tahu menerima perintah. Ada ketakutan yang sangat dalam di matanya, ketakutan kehilangan. Xie Yuyao menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya memegang wajah pria itu dengan kedua tangan. "Aku di sini," katanya pelan. "Aku tidak pergi." Tan Sen perlahan memejamkan mata. Tubuhnya akhirnya kehilangan kesadaran dan jatuh ke pelukan Xie Yuyao. Seluruh aula sunyi melihat pemandangan itu. Tidak ada yang menyangka pengawal dingin seperti Tan Sen bisa menunjukkan sisi rapuh seperti itu. Xie Jinchuan berdiri sambil merapikan kerah bajunya yang kusut. Tatapannya tertuju pada Tan Sen yang pingsan di pelukan adiknya. Untuk pertama kalinya, ekspresinya terlihat rumit. "Jadi dia benar-benar," gumamnya pelan sebelum menghentikan kalimatnya sendiri. Xie Yuyao menatap kakaknya dengan mata penuh kemarahan. "Kalau terjadi sesuatu padanya," katanya perlahan namun penuh ancaman, "aku akan menghancurkan seluruh keluarga Xie." Tidak ada satupun orang di aula yang menganggap ancaman itu bercanda. Malam itu hujan turun sangat deras ketika mobil hitam keluarga Xie melaju cepat meninggalkan aula konferensi. Jalanan kota dipenuhi cahaya lampu yang memantul di aspal basah. Tetapi suasana di dalam mobil terasa jauh lebih dingin dibanding hujan di luar. Xie Yuyao duduk di kursi belakang, sambil menopang tubuh Tan Sen yang masih tidak sadarkan diri di bahunya. Nafas pria itu berat dan tidak teratur. Sesekali tubuhnya bergetar seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Tangan besarnya mencengkeram ujung pakaian Xie Yuyao dengan sangat kuat bahkan saat pingsan. Seolah nalurinya takut gadis itu menghilang jika dilepaskan sedikit saja. Xiao Lu yang duduk di depan tidak berani bersuara sama sekali. Ia belum pernah melihat wajah Xie Yuyao sedingin ini. Mata gadis itu menatap lurus ke depan tanpa emosi. Tetapi justru itulah yang paling menakutkan. Setelah beberapa menit hening, akhirnya ia berkata pelan, "Cari semua informasi tentang laboratorium keluarga Xie." Xiao Lu langsung menoleh kaget. "Nona, itu tempat terlarang keluarga utama. Aku tidak peduli." Suaranya sangat dingin. "Siapapun yang pernah menyentuh Tan Sen di sana, aku ingin nama mereka sebelum matahari terbit." Sesampainya di villa, dokter tua sudah menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat kondisi Tan Sen, ekspresinya langsung berubah buruk. Ingatannya dipaksa terbuka terlalu cepat, katanya, sambil segera memeriksa denyut saraf pria itu. "Kalau terus seperti ini, otaknya bisa rusak permanen." Xie Yuyao berdiri di samping tempat tidur tanpa bergerak sedikit pun. "Selamatkan dia." Dokter tua menghela napas berat. "Nona muda, saya akan mencoba. Tapi yang paling berbahaya sekarang bukan rasa sakitnya." Ia menatap Tan Sen yang terus berkeringat dingin di atas ranjang. Begitu semua ingatannya kembali, mungkin dia tidak akan menjadi Tan Sen yang sekarang lagi. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Xie Yuyao perlahan mengepalkan tangannya. "Apa maksudmu?" Dokter tua terlihat ragu sesaat sebelum akhirnya berkata pelan. Orang yang kehilangan ingatan terkadang berubah menjadi pribadi baru. Tapi ketika masa lalunya kembali, semua yang sekarang bisa ikut menghilang. Mata Xie Yuyao langsung menajam. "Jadi kau bilang dia akan melupakanku?" Dokter tua tidak menjawab, namun diamnya sudah cukup membuat udara di ruangan terasa sesak. Sepanjang malam Xie Yuyao tidak meninggalkan sisi tempat tidur Tan Sen. Hujan di luar terus turun. Tanpa henti sementara lampu kamar hanya menyala redup. Sesekali Tan Sen mengigau pelan. Dengan napas tidak stabil, keningnya penuh keringat dingin. Terkadang tubuhnya tiba-tiba menegang seperti sedang melawan sesuatu di dalam mimpi buruknya. Xie Yuyao diam-diam menggenggam tangannya sejak tadi tanpa sadar. Ia sendiri tidak tahu sejak kapan pria ini menjadi
begitu penting baginya. Awalnya Tan Sen hanyalah pengawal aneh yang selalu mengikutinya ke manapun. Namun sedikit demi sedikit, keberadaan pria itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ketika melihat Tan Sen hampir kehilangan kesadaran tadi di aula, dadanya terasa seperti diremas keras sampai sulit bernapas. Perasaan itu membuatnya kesal sekaligus bingung. Menjelang dini hari, Tan Sen akhirnya sedikit membuka mata. Pandangannya kabur beberapa detik, sebelum perlahan fokus pada wajah Xie Yuyao yang tertidur sambil bersandar di samping tempat tidur. Tangannya masih menggenggam tangan pria itu erat. Tan Sen menatapnya diam-diam cukup lama. Di kepalanya, potongan-potongan ingatan lama terus bercampur dengan suara dan wajah Xie Yuyao. Semakin ia mencoba mengingat masa lalunya, semakin jelas satu fakta yang mulai muncul. Keluarga Xie adalah musuh keluarganya. Orang-orang yang menghancurkan hidupnya berasal dari keluarga yang sama dengan gadis yang sekarang tertidur di sisinya. Namun anehnya, setiap kali ia mencoba membenci Xie Yuyao, tubuhnya justru menolak. Hatinya terasa sakit hanya dengan membayangkan gadis itu terluka. Tan Sen perlahan mengangkat tangan bebasnya lalu menyentuh rambut Xie Yuyao dengan sangat hati-hati. Gerakannya begitu pelan seolah takut membangunkannya. "Kenapa harus kau?" gumamnya lirih dengan suara serak. Namun tepat saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Xiao Lu masuk dengan wajah tegang sambil membawa tablet penuh data. "Nona, saya menemukan sesuatu." Xie Yuyao langsung terbangun dan berdiri. Begitu melihat Tan Sen sudah sadar, matanya sedikit melembut sebelum kembali dingin. "Apa?" Xiao Lu menelan ludah sebelum menyerahkan tablet. Di layar terlihat dokumen lama dengan simbol keluarga Xie dan cap rahasia penelitian. Nama Tan Sen muncul berkali-kali di dalam daftar eksperimen manusia bersama kode subjek yang panjang. Xie Yuyao membaca setiap halaman dengan ekspresi semakin gelap. Semakin jauh ia membaca, semakin terasa darahnya mendidih. Ternyata keluarga Xie selama bertahun-tahun menggunakan anak-anak keluarga Tan sebagai bahan percobaan untuk meneliti efek Wuyu terhadap tubuh manusia. Sebagian besar subjek mati karena saraf mereka hancur, dan satu-satunya yang bertahan hidup hanyalah Tan Sen. Di bagian akhir, dokumen tertulis jelas satu kalimat yang membuat tangan Xie Yuyao gemetar marah. Subjek nomor 7 menunjukkan hasil sempurna. Memori berhasil ditekan. Naluri kepatuhan berhasil ditanam. Ruangan langsung sunyi mencekam. Xie Yuyao perlahan menoleh ke arah Tan Sen. Untuk pertama kalinya ia menyadari kenapa pria itu selalu begitu patuh padanya. Kenapa ia bisa menerima perintah tanpa ragu. Dan kenapa tubuhnya bereaksi aneh setiap kali mendengar nada tertentu. Semua itu bukan kebetulan. Itu hasil eksperimen. Kejam keluarganya sendiri. Dadanya terasa sesak sampai sulit bernapas. Mereka, suaranya, bergetar tipis karena marah. Mengubahmu jadi senjata. Tan Sen menatapnya diam tanpa ekspresi jelas. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. "Saya sudah terbiasa." Kalimat sederhana, itu justru terasa jauh lebih menyakitkan dibanding jeritan apapun. Seolah seluruh penderitaan yang dialaminya sudah dianggap biasa oleh dirinya sendiri. Xie Yuyao tiba-tiba membanting tablet itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Xiao Lu sampai terlonjak kaget karena belum pernah melihatnya semarah ini. Terbiasa, Xie Yuyao menatap Tan Sen dengan mata memerah. Tidak ada manusia yang seharusnya terbiasa diperlakukan seperti itu. Nafasnya mulai tidak stabil karena emosinya sendiri. Tan Sen memperhatikannya diam-diam. Lalu perlahan ia mengangkat tangan dan menyentuh pipi gadis itu. "Kenapa Nona marah?" tanyanya, lirih. "Karena mereka menyakitimu," bentak Xie Yuyao tanpa sadar. Begitu kata-kata itu keluar, ruangan mendadak sunyi. Tan Sen membeku beberapa detik. Tatapannya berubah samar seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tidak ada seorang pun yang pernah marah demi dirinya sebelumnya. Tidak ada. Xie Yuyao baru menyadari emosinya terlalu terbuka dan langsung memalingkan wajah dengan kesal. "Pokoknya mulai sekarang tidak ada lagi yang boleh menyentuhmu tanpa izinku." Tan Sen menatapnya lama sekali, lalu perlahan sudut bibirnya bergerak membentuk senyum tipis yang hampir tidak terlihat. "Baik." Suara itu sangat pelan, tetapi entah kenapa membuat jantung Xie
Yu Yao berdetak semakin kacau. Namun ketenangan singkat itu tidak bertahan lama. Dari luar villa tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang mengguncang seluruh bangunan. Alarm keamanan langsung meraung nyaring. Xiao Lu, pucat seketika. Ada penyusup. Belum sempat siapapun bereaksi. Jendela kamar mendadak pecah. Oleh tembakan peluru, Tan Sen langsung menarik Xie Yuyao ke dalam pelukannya dan menjatuhkan tubuh mereka ke lantai tepat sebelum serpihan kaca berterbangan ke segala arah. Suara tembakan mulai terdengar bertubi-tubi dari luar villa. Tan Sen mengangkat kepala perlahan. Tatapannya berubah sangat dingin. Mereka datang lebih cepat dari dugaan saya. Peluru terus menghantam dinding luar villa seperti hujan besi yang tidak berhenti. Lampu koridor berkedip karena sistem keamanan otomatis mulai aktif. Xiao Lu sudah pucat sampai hampir tidak bisa berdiri ketika suara ledakan kedua mengguncang lantai bawah. Para penjaga villa berteriak di luar sambil saling memberi perintah. Tetapi jelas sekali para penyerang bukan orang biasa. Gerakan mereka terlalu rapi dan terlalu cepat. Tan Sen yang masih melindungi tubuh Xie Yuyao di bawahnya perlahan mengangkat kepala. Tatapannya berubah sangat tajam. Seperti binatang buas yang akhirnya terbangun sepenuhnya. Semua rasa sakit akibat ingatan yang kembali seolah hilang dalam. Sekejap begitu bahaya muncul di depan matanya. Masuk ke ruang aman, katanya singkat kepada Xiao Lu. Gadis itu langsung mengangguk panik dan berlari keluar bersama dokter tua. Namun Xie Yuyao justru mencengkeram lengan Tan Sen sebelum pria itu sempat berdiri. Jangan pergi sendirian. Tan Sen menatapnya beberapa detik. Di luar, suara langkah kaki mulai mendekat ke lantai atas. Peluru menghancurkan bingkai lukisan di dinding koridor. Mereka datang untuk saya, katanya pelan. Kalau Nona tetap di sini, Nona akan ikut jadi target. Xie Yuyao langsung berdiri dengan wajah dingin. Kalau mereka berani masuk ke rumahku, berarti mereka juga musuhku. Kalimat itu membuat mata Tan Sen bergerak tipis. Belum sempat ia menjawab, pintu kamar tiba-tiba dihantam keras dari luar. Dalam sepersekian detik Tan Sen langsung menarik Xie Yuyao ke belakang tubuhnya tepat ketika pintu meledak terbuka. Tiga pria bertopeng hitam menyerbu masuk sambil membawa senjata otomatis. Suara tembakan langsung memenuhi ruangan. Tan Sen bergerak lebih cepat daripada peluru pertama. Ia meraih salah satu pecahan meja lalu melemparkannya lurus ke tenggorokan penyerang paling depan. Pria itu roboh bahkan sebelum sempat menarik pelatuk kedua. Dalam gerakan yang hampir mustahil diikuti mata, Tan Sen merebut senjata dari tangan penyerang kedua lalu memutar tubuhnya dan menembak tepat ke lutut pria ketiga. Jeritan kesakitan memenuhi kamar. Semua terjadi dalam beberapa detik saja. Xie Yuyao berdiri diam memandangi punggung Tan Sen. Untuk sesaat pria itu terlihat sangat asing. Gerakannya terlalu bersih, terlalu mematikan. Tidak ada keraguan sedikit pun saat ia menyerang. Seolah tubuhnya memang dilatih khusus untuk membunuh sejak kecil. Penyerang yang lututnya hancur masih mencoba mengangkat pistol ke arah Xie Yuyao. Namun, sebelum ia sempat menembak, Tan Sen sudah menginjak tangannya sampai terdengar suara tulang remuk. Mata pria itu dingin tanpa emosi. Siapa yang mengirimmu? Tanyanya pelan. Penyerang itu menggertakkan gigi sambil tertawa kecil penuh darah. Anjing percobaan sepertimu memang belum mati rupanya. Kalimat itu membuat udara di ruangan mendadak membeku. Tan Sen menatapnya beberapa detik tanpa ekspresi. Lalu perlahan tekanan kakinya semakin kuat sampai pria itu menjerit kesakitan. Jawab pertanyaanku. Suaranya tetap tenang. Tetapi justru itulah yang paling menakutkan. Penyerang itu berkeringat dingin sambil menahan rasa sakit. Kami hanya menerima perintah. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba sebuah peluru menembus jendela dan langsung menghantam kepala pria itu. Darah memercik ke lantai. Penembak, jitu. Tan Sen langsung menarik Xie Yuyao menjauh dari jendela dan mematikan lampu kamar. Ruangan langsung gelap gulita. Hanya cahaya hujan dan kilat dari luar yang sesekali menerangi wajah mereka. Mereka ingin membungkam semua orang. Gumam Tan Sen pelan. Dari luar terdengar suara mesin mobil dan langkah kaki tambahan. Jumlah penyerang ternyata jauh lebih banyak dari dugaan awal. Villa mulai dikepung sepenuhnya. Xie Yuyao memandang keluar celah tirai. Sedikitnya ada
Belasan orang bersenjata bergerak di halaman depan. Ini bukan sekadar pembunuhan biasa, katanya dingin. Mereka datang seperti pasukan militer. Tan Sen tidak menjawab, namun di dalam kepalanya, beberapa memori lama kembali muncul semakin jelas. Seragam hitam, lambang, ular perak di bahu, unit eksekutor rahasia keluarga Xie. Orang-orang yang bertugas menghapus semua kegagalan eksperimen, termasuk dirinya. Mata Tan Sen perlahan berubah lebih gelap. Mereka unit ular hitam, katanya lirih. Kalau mereka muncul, berarti keluarga Xie sudah memutuskan saya harus mati. Xie Yuyao langsung menoleh tajam. Keluarga Xie lagi. Kemarahan di dadanya semakin membesar. Ia mulai sadar bahwa semua kebusukan keluarga itu jauh lebih dalam dari yang selama ini ia lihat. Selama bertahun-tahun ia tumbuh di rumah mewah dengan pesta dan kekuasaan. Sementara di bawah tanah yang sama, manusia diperlakukan seperti alat percobaan. Tangannya mengepal begitu kuat sampai kuku menusuk telapak sendiri. Kalau mereka mau menyentuhmu, katanya perlahan, mereka harus melewati mayatku dulu. Tan Sen membeku sesaat mendengar kalimat itu. Di tengah hidupnya yang dipenuhi pengkhianatan dan perintah dingin, Xie Yuyao terus mengatakan hal-hal yang tidak pernah bisa dipahaminya. Kenapa gadis ini terus melindunginya? Kenapa matanya selalu marah setiap kali dirinya terluka? Perasaan asing di dadanya semakin kuat sampai terasa menyakitkan. Tiba-tiba suara alarm darurat berbunyi lebih keras. Sistem keamanan villa mengumumkan bahwa para penyerang telah masuk ke lantai 2. Tan Sen segera mengambil pistol milik penyerang tadi, lalu memeriksa pelurunya dengan cepat. Kita harus pindah sekarang. Xie Yuyao mengangguk tanpa membantah. Mereka bergerak keluar kamar melalui koridor belakang yang gelap. Dari kejauhan, terdengar suara baku tembak antara penjaga villa dan unit ular hitam. Bau mesiu memenuhi udara. Saat mereka menuruni tangga darurat, salah satu penyerang tiba-tiba muncul dari sudut koridor dan langsung menembak. Tan Sen memeluk Xie Yuyao lalu memutar tubuhnya melindunginya. Peluru menembus bahunya. Suara tembakan menggema keras. Tubuh Tan Sen sedikit goyah, tetapi tangannya tetap stabil saat membalas menembak tepat ke dada penyerang itu. Pria bertopeng tersebut jatuh tanpa suara. Xie Yuyao langsung memegang bahu Tan Sen yang mulai berdarah deras. Counter tembak, wajahnya berubah pucat karena panik. Namun Tan Sen hanya menatap luka itu sekilas seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Tidak, dalam. Darah tetap terus mengalir membasahi kemeja hitamnya. Xie Yuyao langsung merobek bagian bawah gaunnya sendiri lalu membalut bahu pria itu dengan tangan gemetar. Jangan mati, katanya pelan tanpa sadar. Tan Sen menatapnya lama sekali di bawah cahaya merah alarm darurat. Hujan di luar masih turun deras. Suara tembakan terus mendekat sedikit demi sedikit. Namun di tengah kekacauan itu, mata Tan Sen hanya fokus pada wajah Xie Yuyao yang sedang mencoba menghentikan darahnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, muncul satu pikiran yang begitu jelas di kepalanya. Kalau harus mati, ia ingin mati demi melindungi gadis ini. Tangga darurat dipenuhi cahaya merah alarm yang berkedip tidak teratur. Bau darah bercampur, mesiu memenuhi udara sempit di antara dinding beton. Xie Yuyao masih memegang bahu Tan Sen erat-erat sambil membantu pria itu berjalan turun. Darah hangat terus merembes melewati kain darurat yang ia ikat sendiri. Setiap tetes darah yang jatuh ke lantai membuat dadanya semakin sesak. Tan Sen terlihat tetap tenang seperti biasa, tetapi napasnya mulai sedikit berat. Peluru mungkin tidak mengenai organ vital, namun jelas lukanya cukup dalam. Di bawah sana suara langkah kaki para penyerang mulai terdengar semakin dekat. Tinggalkan saya nanti kalau keadaan memburuk, kata Tan Sen pelan sambil terus memperhatikan koridor bawah. Xie Yuyao langsung menoleh tajam. Diam, Nona harus hidup. Ku bilang diam. Nada suara Xie Yuyao kali ini begitu dingin sampai Tan Sen akhirnya terdiam. Gadis itu terus menariknya turun tanpa ragu sedikit pun. Namun semakin jauh mereka bergerak, semakin jelas bahwa villa sudah hampir jatuh sepenuhnya ke tangan unit ular hitam. Beberapa penjaga keluarga Xie yang setia kepada ibu Xie Yuyao sudah terkapar bersimbah darah di lorong bawah. Dinding marmer penuh bekas peluru, lampu gantung besar di aula utama bahkan sudah runtuh, menghancurkan lantai.
Semua terlihat seperti medan perang. Begitu mereka mencapai lantai dasar, Xiao Lu tiba-tiba berlari keluar dari ruang aman dengan wajah penuh air mata. Nona, ia langsung berhenti ketika melihat darah di tubuh Tan Sen. Ya Tuhan, dokter tua ikut keluar sambil membawa kotak medis. Namun sebelum mereka sempat mendekat, suara ledakan besar menghancurkan pintu utama villa. Pecahan kayu beterbangan ke segala arah. Sekelompok pria bertopeng hitam masuk perlahan sambil membawa senjata otomatis lengkap. Di dada mereka terpasang lambang ular perak yang berkilat di bawah cahaya merah alarm. Pemimpin, mereka bertubuh tinggi besar dengan bekas luka panjang di wajah. Tatapannya langsung tertuju pada Tan Sen, subjek nomor 7. Katanya dingin. Perintah pemusnahan resmi dikeluarkan. Xie Yuyao berdiri di depan Tan Sen tanpa ragu sedikitpun. Kalau mau menyentuhnya, coba lewat aku dulu. Pria bertopeng itu tertawa kecil. Nona muda keluarga Xie benar-benar menarik. Ia mengangkat pistolnya perlahan. Sayang sekali Anda memilih berdiri di sisi barang gagal. Mata Xie Yuyao langsung berubah tajam penuh kebencian. Barang gagal. Suaranya bergetar dingin. Kalian memperlakukan manusia seperti benda lalu masih merasa diri kalian benar. Pemimpin unit ular hitam tidak menjawab. Tangannya memberi isyarat kecil. Dalam sekejap seluruh pasukan langsung mengangkat senjata ke arah mereka. Suasana membeku. Namun tepat sebelum tembakan dilepaskan, Tan Sen tiba-tiba bergerak. Tangannya menarik Xie Yuyao ke belakang sementara tubuhnya sendiri melesat maju seperti bayangan hitam. Suara tembakan langsung meledak memenuhi aula. Tan Sen merebut senjata salah satu penyerang lalu menembak balik tanpa ragu. Gerakannya jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Seolah seluruh naluri tempurnya kini benar-benar terbangun setelah ingatannya kembali. Dalam beberapa detik penyerang jatuh bersimbah darah. Tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Peluru menghujani aula dari segala arah sampai marmer dan kaca pecah beterbangan. Masuk ke ruang aman sekarang. Bentak Tan Sen kepada Xiao Lu dan dokter tua. Xiao Lu menangis ketakutan sambil membantu dokter tua kembali masuk ke ruang bawah tanah. Sementara itu Xie Yuyao tetap tidak bergerak. Ia malah mengambil pistol dari tangan salah satu penjaga yang jatuh lalu berdiri di samping Tan Sen. Aku tidak akan lari. Tan Sen menoleh tajam. Nona, jangan menyuruhku pergi terus. Bentak Xie Yuyao dengan mata memerah. Kau pikir, aku akan meninggalkanmu sendirian setelah semua ini? Untuk sesaat Tan Sen benar-benar kehilangan kata-kata. Di tengah hujan peluru dan darah, gadis itu masih memilih berdiri di sampingnya. Perasaan aneh di dadanya terasa semakin panas. Pemimpin unit ular hitam memperhatikan mereka dengan mata dingin. Ikatan emosional memang efek samping yang merepotkan. Ia lalu mengangkat sebuah alat kecil mirip pengendali listrik. Begitu melihat benda itu, wajah Tan Sen langsung berubah. Tubuhnya mendadak menegang. Nafasnya memburu. Potongan memori lama kembali menghantam kepalanya dengan brutal. Ruang eksperimen putih. Tubuhnya diikat. Arus listrik menyetrum sarafnya setiap kali ia melawan perintah. Pemimpin unit itu tersenyum tipis lalu menekan tombol di alat tersebut. Dalam sekejap tubuh Tan Sen langsung jatuh berlutut. Rasa sakit luar biasa menghantam seluruh sarafnya seperti ribuan jarum menusuk bersamaan. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Tangannya gemetar hebat sampai pistol terjatuh ke lantai. Xie Yuyao langsung berteriak panik. Tan Sen, pemimpin unit ular hitam berjalan mendekat perlahan sambil terus menekan alat itu. Sistem kepatuhan saraf masih bekerja rupanya. Katanya puas. Bagaimanapun juga dia hanyalah senjata buatan keluarga Xie. Tan Sen berusaha berdiri tetapi tubuhnya terus kejang karena rasa sakit. Penglihatannya mulai kabur. Namun di tengah kekacauan itu, ia masih mendengar suara Xie Yuyao memanggil namanya berulang kali. Tiba-tiba sebuah tembakan meledak. Pemimpin unit ular hitam berhenti mendadak. Darah perlahan mengalir dari lengannya. Xie Yuyao berdiri dengan pistol terangkat dan mata penuh amarah. Tangannya gemetar tetapi tatapannya sama sekali tidak mundur. Jangan sentuh dia. Suaranya sangat dingin sampai bahkan para penyerang lain ikut membeku sesaat. Pemimpin unit itu memandang luka tembak di lengannya lalu tertawa kecil. Nona muda, Anda benar-benar sudah gila karena dia. Xie Yuyao langsung berjalan
Mendekat tanpa takut sedikit pun meski puluhan senjata masih mengarah kepadanya. Kalau kalian terus menyakitinya, katanya pelan sambil mengokang pistol, aku bersumpah akan membunuh satu persatu dari kalian. Mata Tan Sen yang masih kabur perlahan terangkat menatap punggung gadis itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya. Bukan karena perintah, bukan karena kepentingan, tetapi karena benar-benar memilihnya, dan sesuatu di dalam dirinya akhirnya runtuh sepenuhnya. Suara hujan di luar terdengar semakin keras, seolah langit sendiri ikut mengamuk malam itu. Aula utama villa dipenuhi bau darah, mesiu, dan serpihan kaca. Lampu merah alarm terus berkedip di wajah-wajah dingin unit ular hitam yang masih mengarahkan senjata mereka ke arah Xie Yuyao dan Tan Sen. Namun tidak ada lagi rasa takut di mata gadis itu. Setelah melihat tubuh Tan Sen kejang, kesakitan akibat alat pengendali saraf tadi, sesuatu dalam dirinya benar-benar pecah. Semua amarah yang selama ini ia tahan terhadap keluarga Xie akhirnya berubah menjadi kebencian murni. Pemimpin unit ular hitam menyeringai sambil mengangkat alat pengendali itu lagi. Mundur, Nona, muda, kalau tidak, sistem sarafnya akan hancur total. Xie Yuyao langsung mengarahkan pistol tepat ke kepala pria itu. Coba tekan sekali lagi. Suaranya sangat pelan, tetapi seluruh aula terasa membeku. Bahkan para anggota unit ular hitam mulai saling melirik karena aura membunuh dari Xie Yuyao tidak terlihat seperti gertakan. Pemimpin mereka masih tersenyum tipis, tetapi matanya mulai penuh kewaspadaan. Anda tidak akan menembak saya. Kenapa tidak? Karena begitu saya mati. Kode penghentian alat ini ikut hilang. Kalimat itu membuat jari Xie Yuyao sedikit menegang di pelatuk. Di belakangnya, Tan Sen masih berlutut sambil menahan sakit luar biasa. Nafasnya berat, dan darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Namun meski tubuhnya hampir runtuh, pandangannya tetap tertuju pada Xie Yuyao. Ada sesuatu yang perlahan berubah di matanya. Sesuatu yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Pemimpin unit itu memperhatikan Tan Sen lalu tertawa kecil. Lihat dia baik-baik, Nona muda. Sejak awal dia memang bukan manusia normal. Ia berjalan beberapa langkah mendekat sambil tetap memegang alat pengendali. Subjek nomor 7 adalah hasil eksperimen paling sukses. Keluarga Xie, tubuhnya dirancang untuk membunuh. Bahkan rasa sakit hanya akan membuat naluri tempurnya semakin aktif. Seolah membenarkan ucapan itu, Tan Sen perlahan mengangkat kepala. Pembuluh darah samar mulai terlihat di lehernya akibat stimulasi saraf yang tidak normal. Tatapannya yang biasanya dingin kini berubah gelap dan mengerikan. Xie Yuyao langsung menyadari, ada sesuatu yang tidak beres. Tan Sen, bisiknya pelan. Namun pria itu tiba-tiba berdiri. Gerakannya lambat pada awalnya, tetapi aura di sekitarnya berubah total. Rasa sakit yang tadi memaksanya berlutut kini seperti memicu sesuatu yang selama ini terkunci jauh di dalam tubuhnya. Pemimpin unit ular hitam menyeringai puas. Ya, itu dia. Para anggota lain langsung mundur. Sedikit tanpa sadar, bahkan mereka yang datang untuk membunuh Tan Sen tetap takut melihat perubahan itu. Karena mereka semua tahu apa arti kondisi tersebut. Mode pemusnahan penuh. Keadaan ketika eksperimen nomor 7 kehilangan seluruh pengendalian emosinya dan hanya menyisakan naluri membunuh. Bunuh dia. Perintah pemimpin unit sambil menunjuk ke arah Xie Yuyao. Kalimat itu menggema di aula seperti kutukan. Tubuh Tan Sen langsung membeku. Perintah. Selama bertahun-tahun hidupnya dibentuk oleh perintah. Tubuhnya dilatih untuk patuh bahkan sebelum pikirannya sempat bergerak. Dan sekarang, sistem saraf yang dirusak alat pengendali memaksanya kembali pada keadaan lama. Langkahnya perlahan bergerak menuju Xie Yuyao. Mata hitamnya kosong tanpa cahaya. Xie Yuyao mematung sesaat melihat pria itu berjalan mendekat. Xiao Lu yang mengintip dari balik pintu ruang aman langsung menutup mulut menahan jeritan. Semua anggota unit ular hitam tersenyum tipis menunggu akhir permainan. Namun Xie Yuyao justru membuang pistolnya ke lantai. Suara logam jatuh bergema pelan. Ia melangkah maju mendekati Tan Sen tanpa sedikit pun rasa takut. Yuyao, teriak Xiao Lu panik. Tetapi gadis itu tetap berjalan sampai berdiri tepat di depan Tan Sen.
Hanya beberapa sentimeter memisahkan mereka. Semua orang menahan napas. Tan Sen perlahan mengangkat tangannya. Jarinya bergerak menuju leher Xie Yuyao. Sedikit tekanan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Namun Xie Yuyao tidak bergerak mundur sedikit pun. Matanya terus menatap langsung ke mata pria. Itu, kalau kau benar-benar mau membunuhku, katanya pelan, lakukan. Tangan Tan Sen berhenti di udara. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Perintah di kepalanya dan suara hati yang baru tumbuh dalam dirinya saling bertabrakan dengan brutal. Wajah-wajah masa lalu terus muncul di benaknya. Ruang eksperimen. Teriakan kesakitan. Darah keluarga Tan. Lalu wajah Xie Yuyao. Senyumnya. Kemarahannya saat melihat dirinya terluka. Tangannya yang selalu menariknya kembali setiap kali ia hampir tenggelam dalam kegelapan. Pemimpin unit ular hitam langsung menekan alat pengendali lebih keras. Patuhi perintah. Tan Sen menjerit keras. Jeritan itu terdengar begitu menyakitkan sampai seluruh aula terasa bergetar. Pembuluh darah di lehernya semakin jelas. Tangannya bergerak lagi menuju leher Xie Yuyao. Namun tepat ketika ujung jarinya hampir menyentuh kulit gadis itu, Xie Yuyao tiba-tiba memeluknya erat. Semua orang membeku. Aku tidak takut padamu. Bisik Xie Yuyao pelan di dekat telinganya. Jadi kau juga jangan takut pada dirimu sendiri. Tubuh Tan Sen langsung menegang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang memeluknya saat ia dianggap paling berbahaya. Bukan mengurungnya, bukan menyetrumnya, bukan memerintahkannya, tetapi memeluknya. Mata Tan Sen perlahan membesar. Sesuatu yang panas dan asing tiba-tiba memenuhi dadanya. Rasa sakit dari alat pengendali masih menghancurkan sarafnya. Tetapi suara Xie Yuyao justru terdengar lebih jelas daripada semua perintah di kepalanya. Dan dalam satu detik itu, rantai yang mengikat hidupnya selama bertahun-tahun akhirnya putus. Tan Sen tiba-tiba berbalik dengan kecepatan mengerikan. Sebelum siapapun sempat bereaksi, tangannya sudah mencengkeram kepala pemimpin unit ular hitam lalu menghantamkannya keras ke lantai marmer. Darah langsung menyebar. Alat pengendali terlempar jauh. Semua anggota unit panik dan langsung menembak bersamaan. Namun Tan Sen bergerak seperti monster yang benar-benar lepas kendali. Tubuhnya menerobos hujan peluru tanpa ragu. Suara tulang patah dan jeritan memenuhi aula. Dalam hitungan detik dua orang terlempar menghantam dinding. Yang lain bahkan tidak sempat membidik sebelum tenggorokan mereka dihancurkan. Hujan di luar terus menggila. Sementara aula berubah menjadi neraka berdarah. Xie Yuyao berdiri mematung menyaksikan semuanya. Tan Sen benar-benar menakutkan. Tetapi di tengah semua itu, pria itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan saat darah memenuhi tangannya, bahkan saat matanya dipenuhi naluri membunuh, satu-satunya orang yang tidak pernah ia arahkan kekerasannya hanyalah Xie Yuyao. Beberapa menit kemudian, aula akhirnya sunyi. Tubuh para anggota unit ular hitam bergelimpangan di lantai. Tan Sen berdiri di tengah darah dengan napas berat. Bajunya penuh luka dan darah. Entah miliknya atau milik orang lain. Matanya perlahan kembali fokus. Lalu ia menoleh ke arah Xie Yuyao. Begitu melihat gadis itu masih berdiri di sana, ekspresi di wajahnya langsung berubah. Panik, darah, suaranya serak. Nona terluka. Padahal darah yang terlihat di pakaian Xie Yuyao sebagian besar bahkan bukan miliknya. Xie Yuyao menatap pria itu beberapa detik sebelum akhirnya tertawa kecil dengan mata memerah. Kau baru saja menghancurkan satu pasukan penuh, katanya pelan. Dan hal pertama yang kau pikirkan malah aku. Tan Sen membeku sesaat, lalu perlahan, sangat pelan, ia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Karena hanya Nona yang penting. Aula villa masih dipenuhi bau darah ketika keheningan akhirnya turun perlahan seperti kabut dingin. Hujan di luar belum berhenti. Suara gemuruh petir sesekali menerangi ruangan yang hancur. Berantakan. Tubuh anggota unit ular hitam bergelimpangan di lantai marmer yang kini dipenuhi noda merah. Alarm darurat akhirnya berhenti berbunyi. Menyisakan suara napas berat Tan Sen di tengah ruangan. Xie Yuyao berdiri beberapa langkah darinya dengan jantung yang masih berdetak kacau. Pria di depannya tampak seperti monster yang baru keluar dari neraka. Kemeja hitamnya robek di beberapa bagian. Darah mengalir dari luka tembak di bahunya dan dari sayatan kecil di lengan serta wajahnya.
Rambut hitamnya basah oleh hujan dan keringat. Namun, yang paling membuat Xie Yuyao sulit bernapas adalah mata pria itu. Mata yang tadi penuh naluri. Membunuh kini hanya memandang dirinya dengan kecemasan yang aneh. Seolah seluruh dunia baru saja runtuh dan satu-satunya hal yang masih ia pedulikan hanyalah apakah Xie Yuyao terluka atau tidak, karena hanya nona yang penting. Kalimat itu terus terngiang di kepala Xie Yuyao. Dadanya terasa panas sampai menyakitkan. Tan Sen perlahan melangkah mendekat. Tetapi baru 2 langkah tubuhnya tiba-tiba goyah hebat. Semua luka dan stimulasi saraf yang dipaksakan tadi akhirnya mencapai batas tubuhnya. Xie Yuyao langsung bergerak cepat menangkap tubuh pria itu sebelum jatuh ke lantai. Tan Sen menahan napas kasar sambil sedikit memejamkan mata. Tubuhnya terasa sangat panas. Hei, suara Xie Yuyao mulai panik lagi. Jangan pingsan sekarang. Tan Sen mencoba membuka mata tetapi penglihatannya mulai kabur. Adrenalin yang tadi menahannya tetap sadar perlahan menghilang. Menyisakan rasa sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Dokter tua akhirnya berani keluar dari ruang aman bersama Xiao Lu setelah memastikan semua penyerang sudah tidak bergerak lagi. Begitu melihat kondisi Tan Sen, wajah dokter itu langsung berubah pucat. Cepat bawa dia ke ruang medis. Mereka segera membantu memindahkan Tan Sen ke ruang bawah tanah villa yang diam-diam sudah diubah menjadi fasilitas medis kecil sejak lama. Sepanjang perjalanan, tangan Tan Sen tetap mencengkeram pakaian Xie Yuyao erat seperti orang yang takut ditinggalkan sendirian dalam gelap. Bahkan ketika kesadarannya mulai hilang, jarinya tidak mau melepaskan. Di ruang medis, dokter tua segera membuka pakaian bagian atas Tan Sen untuk mengobati lukanya. Namun begitu kain penuh darah itu dilepas, seluruh ruangan langsung hening. Tubuh Tan Sen dipenuhi bekas luka lama, bekas sayatan, bekas operasi, bekas luka bakar, bekas jahitan panjang yang bahkan tidak terlihat seperti luka manusia biasa. Xiao Lu sampai menutup mulut menahan kaget. Bahkan Xie Yuyao yang selama ini selalu tenang ikut membeku melihat pemandangan itu. Tidak ada bagian tubuh pria itu yang benar-benar utuh. Seolah seluruh hidupnya memang dihabiskan di meja eksperimen dan medan pembantaian. Dokter tua menghela napas berat sambil mulai membersihkan luka tembak di bahunya. Sebagian besar luka ini berasal dari masa eksperimen. Xie Yuyao berdiri diam di samping ranjang sambil menatap tubuh Tan Sen tanpa berkedip. Tangannya perlahan mengepal. Semakin banyak ia tahu tentang masa lalu pria ini, semakin besar kebenciannya terhadap keluarga Xie sendiri. Keluar semuanya, katanya tiba-tiba. Dokter tua dan Xiao Lu saling berpandangan sesaat sebelum akhirnya keluar perlahan meninggalkan ruangan. Kini hanya tersisa Xie Yuyao dan Tan Sen yang setengah sadar di bawah cahaya lampu putih redup. Hujan masih terdengar samar dari atas villa. Xie Yuyao duduk perlahan di sisi ranjang. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan malam ini, ia membiarkan dirinya benar-benar melihat Tan Sen tanpa topeng apapun. Tidak sebagai pengawal, tidak sebagai senjata, hanya seorang pria yang hidupnya dirusak sejak kecil. Tangannya perlahan menyentuh bekas luka panjang di dada Tan Sen. Jari Xie Yuyao sedikit gemetar. Pasti sakit, bisiknya sangat pelan. Tan Sen yang setengah sadar perlahan membuka mata. Pandangannya langsung mencari wajah Xie Yuyao seperti refleks. Begitu menemukannya, tubuhnya sedikit rileks. "Nona," suaranya serak sekali. Xie Yuyao langsung menatapnya. "Apa?" Tan Sen diam beberapa detik sebelum berkata lirih. "Saya tadi tidak melukai Nona, kan?" Jantung Xie Yuyao langsung terasa diremas. Bahkan setelah semua rasa sakit yang dialaminya, hal yang paling ditakuti pria ini tetap dirinya terluka. Xie Yuyao menggertakkan gigi pelan lalu tanpa sadar membungkuk dan memukul dada Tan Sen pelan dengan tangannya. "Bodoh," suaranya bergetar tipis. "Kau hampir mati dan masih memikirkan itu." Tan Sen menatapnya diam, lalu sangat perlahan. Ujung bibirnya terangkat sedikit. Senyum kecil yang nyaris tidak terlihat. "Karena saya takut," katanya lirih. "Kalau Nona takut pada saya." Ruangan langsung sunyi. Mata Xie Yuyao membesar sedikit. Untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Tan Sen selalu terlihat begitu kuat sampai semua orang lupa bahwa pria itu juga bisa takut.
Dan ketakutan terbesar pria itu ternyata bukan rasa sakit, bukan kematian, bukan eksperimen. Mengerikan keluarga Xie, tetapi kehilangan dirinya. Perasaan hangat yang aneh tiba-tiba memenuhi dada Xie Yuyao sampai membuat napasnya sedikit kacau. Ia menatap wajah pucat Tan Sen cukup lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. Lalu, tanpa banyak bicara, ia perlahan membungkuk lebih dekat dan menyandarkan dahinya ke dahi pria. Itu, dengar baik-baik, bisiknya pelan. Bahkan kalau seluruh dunia menganggapmu monster, aku tetap akan berdiri di pihakmu. Tubuh Tan Sen langsung membeku. Mata hitamnya sedikit bergetar. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih kuat daripada semua rantai yang pernah mengikat hidupnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa dirinya benar-benar hidup. Pagi datang perlahan bersama sisa hujan yang masih menetes dari atap villa. Cahaya matahari yang redup masuk melalui jendela ruang medis dan jatuh lembut di wajah Tan Sen yang masih tertidur. Untuk pertama kalinya sejak malam penuh darah itu, suasana terasa tenang. Mesin monitor di samping ranjang berdetak stabil, bau obat dan perban memenuhi udara. Xie Yuyao masih duduk di sisi ranjang. Ia bahkan tidak tidur semalaman. Rambut panjangnya sedikit berantakan dan matanya tampak lelah, tetapi tangannya tetap menggenggam tangan Tan Sen sejak tadi. Entah sejak kapan ia mulai terbiasa memastikan pria itu masih bernapas setiap beberapa menit sekali. Rasanya seperti kalau ia melepaskan tangan itu, Tan Sen akan kembali tenggelam ke tempat gelap yang tidak bisa ia jangkau lagi. Dokter tua masuk perlahan sambil membawa hasil pemeriksaan terbaru. Begitu melihat Xie Yuyao masih di sana, ia hanya menghela napas pelan. Nona muda, Anda benar-benar tidak istirahat sama sekali. Xie Yuyao bahkan tidak menoleh. Bagaimana kondisinya? Dokter tua mendekat lalu memeriksa monitor sebentar. Lukanya tidak fatal. Tubuhnya jauh lebih kuat dibanding manusia. Normal. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara lebih pelan. Tapi sistem sarafnya masih sangat tidak stabil. Xie Yuyao akhirnya mengangkat mata. Jelaskan. Dokter tua terlihat ragu. Sesaat, ingatan yang kembali terlalu cepat membuat kondisi mentalnya berbahaya. Ditambah alat pengendali tadi memaksa pusat saraf lama aktif lagi. Tatapannya jatuh ke Tan Sen yang tertidur. Tenang, kalau ada pemicu kuat, dia bisa kehilangan kendali lagi. Ruangan mendadak sunyi, namun Xie Yuyao justru menggenggam tangan Tan Sen sedikit lebih erat. Kalau itu terjadi, katanya dingin, aku yang akan menariknya kembali. Dokter tua menatap gadis itu cukup lama. Sebelum akhirnya tersenyum pahit, Anda benar-benar berbeda dari keluarga Xie lainnya. Kalimat itu membuat mata Xie Yuyao sedikit meredup. Berbeda, dulu ia juga berpikir dirinya berbeda. Tetapi, semakin banyak rahasia keluarga itu terbuka, semakin ia merasa darah yang mengalir dalam tubuhnya sendiri menjijikkan. Saat dokter tua hendak pergi, pintu ruang medis tiba-tiba terbuka keras. Xiao Lu masuk sambil membawa tablet dengan wajah pucat. Nona, ada masalah besar lagi. Xie Yuyao langsung berdiri. Apa sekarang? Xiao Lu menelan ludah. Tuan besar memanggil rapat keluarga darurat pagi ini. Mata Xie Yuyao langsung menyipit dingin. Karena semalam, Xiao Lu mengangguk cepat. Berita, penyerangan villa sudah ditekan. Tapi kematian unit ular hitam tidak bisa disembunyikan dari keluarga utama. Suaranya mulai gemetar, dan tuan muda kedua sudah lebih dulu tiba di rumah utama. Nama Xie Jinchuan membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. Xie Yuyao tahu persis arti rapat keluarga mendadak seperti ini. Mereka akan mulai bergerak melawannya secara terbuka. Tatapannya perlahan jatuh kembali ke Tan Sen yang masih tertidur. Luka-luka di tubuh pria itu masih dibalut perban baru. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding biasanya saat tertidur. Seperti ini, tanpa sadar, jari Xie Yuyao perlahan menyentuh rambut hitam pria itu sebentar. Aku akan segera kembali, bisiknya pelan. Namun tepat ketika ia hendak menarik tangannya, Tan Sen tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat. Mata pria itu terbuka perlahan. Tatapannya masih sedikit kabur karena obat penenang. Tetapi begitu melihat Xie Yuyao, ekspresinya langsung berubah lebih tenang. Mau pergi? Tanyanya lirik. Xie Yuyao sedikit membeku. Biasanya Tan Sen selalu memanggilnya Nona.
Tapi kali ini tidak. Suara pria itu terdengar jauh lebih lembut dan jauh lebih pribadi. Ada urusan keluarga, jawab Xie Yuyao pelan. Aku akan kembali sebelum malam. Tan Sen diam beberapa detik sambil tetap memegang tangannya. Lalu perlahan ia duduk meski tubuhnya masih lemah. Aku ikut. Xie Yuyao langsung mengerutkan kening. Kau bahkan hampir tidak bisa berdiri. Tan Sen tetap menatapnya tanpa mundur sedikit pun. Kalau itu keluarga Xie, suaranya rendah dan dingin. Sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Nada bicaranya membuat Xiao Lu tanpa sadar merinding. Setelah ingatannya mulai kembali, ada sesuatu pada Tan Sen yang berubah. Total, ia masih pria yang sama. Tetapi sekarang setiap gerakannya membawa tekanan yang jauh lebih berbahaya. Xie Yuyao menghela napas panjang lalu menekan bahu Tan Sen perlahan agar kembali berbaring. Kali ini dengarkan aku. Tan Sen sedikit membeku karena nada suaranya. Xie Yuyao menatap langsung ke matanya. Aku tidak akan mati hanya karena rapat keluarga bodoh. Bibirnya melengkung tipis penuh ejekan. Lagi pula, mereka belum cukup kuat untuk menghancurkanku. Tan Sen masih terlihat tidak rela, tetapi akhirnya perlahan melepaskan tangan gadis itu. Namun sebelum Xie Yuyao sempat berbalik pergi, suara pria itu terdengar lagi. Kalau mereka membuatmu sedih, Xie Yuyao menoleh. Tatapan Tan Sen sangat gelap. Aku akan membunuh mereka. Xiao Lu langsung menelan ludah ketakutan. Tetapi Xie Yuyao justru tertawa kecil. Aku percaya. 1 jam kemudian, mobil hitam keluarga Xie memasuki gerbang rumah utama yang megah seperti istana. Langit masih mendung setelah hujan semalaman. Puluhan pelayan berdiri berjajar dengan wajah tegang karena mereka semua sudah mendengar tentang insiden penyerangan villa tadi malam. Begitu Xie Yuyao turun dari mobil, suasana langsung berubah hening. Gaun hitam yang dikenakannya membuat aura dinginnya terasa semakin kuat. Ia berjalan masuk tanpa sedikit pun rasa gugup. Di dalam aula utama keluarga Xie, seluruh anggota inti keluarga sudah duduk mengelilingi meja panjang. Tatapan mereka langsung tertuju pada Xie Yuyao begitu ia masuk. Di ujung meja, ayahnya duduk dengan wajah muram sementara Xie Jinchuan bersandar santai di kursinya sambil memainkan cangkir teh. Begitu melihat adiknya masuk, pria itu tersenyum tipis. Yuyao, katanya pelan. Kau terlihat sehat setelah malam yang begitu meriah. Xie Yuyao berhenti di depan meja panjang lalu membalas senyum itu tanpa kehangatan sedikit pun. Sayang sekali. Jawabnya dingin. Orang-orangmu kurang kompeten. Suasana langsung membeku. Beberapa anggota keluarga langsung menunjukkan wajah marah mendengar jawaban itu. Aula besar. Keluarga Xie yang biasanya dipenuhi sopan santun palsu kini terasa seperti medan perang dingin. Tatapan tajam saling bertabrakan di atas meja panjang berukir emas. Xie Yuyao berdiri sendirian di ujung ruangan. Tetapi auranya sama sekali tidak kalah dari seluruh orang di sana. Ayahnya akhirnya membuka suara dengan nada berat. Yuyao, hanya satu kata, tetapi penuh tekanan. Apa kau tahu seberapa besar kekacauan yang kau buat semalam? Xie Yuyao menarik kursi lalu duduk santai seolah sedang menghadiri makan malam biasa. Lumayan menyenangkan, jawabnya malas. Beberapa tetua keluarga langsung membanting meja marah. Salah satu pria tua, berkumis tipis menunjuknya dengan gemetar. Kau membunuh anggota unit ular hitam. Xie Yuyao mengangkat alis. Mereka masuk ke rumahku sambil membawa senjata otomatis. Apa aku harus menyuguhkan teh? Suasana kembali hening sesaat. Xie Jinchuan menatap adiknya sambil tersenyum tipis. Kau melindungi Tan Sen terlalu berlebihan. Tatapan Xie Yuyao langsung berubah dingin. Dan, dia hanya eksperimen gagal. Coba ulangi. Suaranya pelan sekali. Tetapi hawa membunuh di baliknya membuat beberapa orang langsung menahan napas. Xie Jinchuan tetap tenang. Aku hanya mengatakan fakta. Xie Yuyao perlahan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kalau menurutmu manusia bisa disebut barang gagal hanya karena keluarga ini menyiksanya. Matanya menyapu seluruh anggota keluarga satu persatu. Berarti keluarga ini memang sudah busuk dari akar. Tamparan keras tiba-tiba menghantam meja. Ayahnya berdiri dengan wajah murka. Cukup, suara itu menggema di seluruh aula. Kau semakin tidak tahu batas. Bentaknya penuh amarah. Demi seorang pengawal kau berani
Melawan keluarga sendiri. Namun Xie Yuyao sama sekali tidak terlihat takut. Tatapannya justru semakin dingin. Keluarga. Ia tertawa kecil penuh ejekan. Apa orang-orang di sini masih pantas menyebut diri keluarga setelah memperlakukan anak-anak keluarga Tan seperti hewan percobaan? Ruangan mendadak membeku total. Beberapa tetua langsung berubah pucat. Xie Jinchuan perlahan berhenti tersenyum. Rahasia eksperimen Wuyu selama ini adalah tabu terbesar keluarga Xie. Tidak pernah ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Ayahnya menatap Xie Yuyao dengan mata tajam penuh peringatan. Dari mana kau mendengar itu? Xie Yuyao mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Jadi itu benar. Suasana menjadi semakin menyesakan. Salah satu tetua buru-buru berkata dingin. Eksperimen itu dilakukan demi masa depan keluarga. Xie Yuyao langsung menoleh tajam ke arahnya. Dengan menghancurkan hidup orang lain, pengorbanan kecil diperlukan untuk kekuatan besar. Bentak pria tua itu marah. Xie Yuyao tiba-tiba tertawa. Namun semakin ia tertawa, semakin menyeramkan suasananya. Sekarang aku mengerti, katanya pelan sambil perlahan berdiri. Kenapa keluarga ini selalu terasa menjijikkan bagiku? Ayahnya mengepalkan tangan kuat-kuat. Yuyao, jangan melewati batas. Tetapi gadis itu sudah tidak peduli lagi. Semua kepingan yang selama ini hilang kini mulai tersambung di kepalanya. Yunchen Research Institute, Wuyu, Tansen, dan ketakutan aneh ayahnya setiap kali ada yang membicarakan penelitian lama keluarga. Xie Yuyao menatap lurus ke arah ayahnya. Berapa banyak anak yang mati di laboratorium itu? Tidak ada yang menjawab. Keheningan mereka justru terasa lebih mengerikan daripada pengakuan. Dada Xie Yuyao mulai naik turun karena marah. Dan kalian masih bisa duduk di sini berpura-pura terhormat. Salah satu tetua akhirnya berdiri sambil membentak. Cukup. Semua itu demi keluarga. Xie Yuyao langsung menatap pria itu dengan mata dingin seperti es. Kalau kejayaan keluarga ini dibangun di atas mayat anak-anak, suaranya sangat pelan. Lebih baik hancur saja. Plak, tamparan keras menghantam wajahnya. Seluruh aula langsung sunyi. Ayahnya berdiri di depan Xie Yuyao dengan tangan gemetar karena marah. Kau benar-benar membuatku kecewa. Bekas merah perlahan muncul di pipi putih Xie Yuyao. Namun ia tidak menunduk, tidak menangis. Ia hanya perlahan mengangkat wajah lalu menatap ayahnya tanpa emosi. Dan Anda membuatku muak. Mata ayahnya langsung membesar marah. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Xie Jinchuan yang sejak tadi diam akhirnya berdiri perlahan. Ayah, katanya tenang. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Tatapannya beralih ke Xie Yuyao. Yang penting sekarang adalah Tan Sen. Nama itu langsung membuat suasana berubah lagi. Eksperimen nomor 7 terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Salah satu tetua mengangguk cepat. Benar. Setelah kehilangan kendali semalam, dia harus segera dimusnahkan. Kalau tidak, seluruh rahasia keluarga akan bocor. Dia sudah bukan manusia normal lagi. Setiap kalimat itu membuat ekspresi Xie Yuyao semakin dingin. Akhirnya ia tertawa kecil sambil menyentuh pipinya yang masih merah karena tamparan tadi. Kalian benar-benar takut padanya ya? Ayahnya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Xie Yuyao menatap seluruh ruangan perlahan. Kalian menyiksa seorang anak sampai menjadi monster. Senyumnya tipis tetapi penuh racun. Lalu sekarang takut karena monster itu akhirnya bisa melawan. Tidak ada yang bisa membalas. Karena itulah kenyataannya. Tatapan Xie Yuyao lalu berhenti pada Xie Jinchuan. Kau tahu apa yang paling lucu? Katanya pelan. Kalian semua menganggap Tan Sen senjata. Ia sedikit memiringkan kepala. Padahal satu-satunya alasan dia belum menghancurkan keluarga ini, matanya perlahan berubah sangat dingin, adalah karena dia masih punya hati. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu tiba-tiba, brak, pintu aula utama terbuka keras. Seluruh orang langsung menoleh. Tan Sen berdiri di ambang pintu. Tubuhnya masih dibalut perban di bawah kemeja hitam yang belum rapi. Wajahnya pucat karena luka dan kehilangan darah. Tetapi matanya begitu dingin sampai beberapa anggota keluarga langsung menegang ketakutan. Xie Yuyao langsung membelalak marah. Kenapa kau datang? Tan Sen tidak menjawab. Tatapannya hanya tertuju pada pipi Xie Yuyao yang merah bekas tamparan.
Suasana mendadak berubah mengerikan, karena semua orang di ruangan itu bisa merasakan satu hal yang sama. Tan Sen marah. Aula utama keluarga Xie mendadak terasa jauh lebih dingin begitu Tan Sen melangkah masuk. Suara hujan di luar terdengar samar di balik keheningan mencekam yang menyelimuti seluruh ruangan. Beberapa anggota keluarga bahkan tanpa sadar menegang di kursi mereka. Mereka semua sudah mendengar apa yang terjadi semalam. Bagaimana satu orang hampir memusnahkan seluruh unit ular hitam sendirian, dan sekarang orang itu berdiri tepat di depan mereka. Tatapan Tan Sen sama sekali tidak memedulikan siapapun di ruangan itu. Matanya hanya tertuju pada pipi Xie Yuyao yang masih merah akibat tamparan. Aura membunuh perlahan memenuhi aula. Xie Yuyao langsung berjalan cepat mendekatinya dengan wajah marah. Kau seharusnya tetap di villa. Tan Sen akhirnya mengalihkan pandangan kepadanya. Suaranya rendah dan dingin. Siapa yang menamparmu? Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan semakin sunyi. Xie Yuyao langsung tahu pria ini benar-benar marah sekarang. Dan ketika Tan Sen marah, hal-hal buruk selalu terjadi. Aku baik-baik saja. Jawabnya cepat sambil mencoba menahan lengan pria itu. Kau masih terluka, namun Tan Sen sama sekali tidak bergerak mundur. Tatapannya kembali menyapu ruangan. Perlahan, setiap orang yang terkena pandangannya langsung merasakan tekanan mengerikan. Akhirnya matanya berhenti pada ayah Xie Yuyao yang masih berdiri di ujung meja. Anda, tanyanya pelan. Suara itu terdengar sangat tenang. Terlalu tenang. Ayah Xie Yuyao mengerutkan kening dingin. Jadi anjing percobaan itu sekarang bahkan berani masuk ke aula keluarga utama. Tan Sen tidak menunjukkan emosi apapun mendengar hinaan itu. Namun jari-jarinya perlahan mengepal. Xie Yuyao langsung merasakan perubahan kecil pada tubuh pria itu dan buru-buru menarik tangannya lebih erat. Tan Sen, suaranya rendah penuh peringatan. Tetapi salah satu tetua keluarga tiba-tiba membentak marah. Kurang ajar, beraninya kau menatap kepala keluarga seperti itu. Pria tua itu langsung memberi isyarat kepada para penjaga yang berdiri di sekitar aula. Tangkap dia sekarang juga. Belasan penjaga bergerak maju bersamaan. Namun sebelum mereka sempat mendekat, brak, tekanan mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Tan Sen. Meja panjang besar di tengah aula retak keras ketika pria itu melangkah satu langkah ke depan. Gerakannya begitu cepat sampai mata manusia biasa hampir tidak bisa mengikutinya. Dalam hitungan detik salah satu penjaga sudah terlempar menghantam pilar batu. Jeritan langsung memenuhi ruangan. Penjaga lain otomatis mundur ketakutan. Jangan sentuh dia. Suara Xie Yuyao menggema keras di seluruh aula. Semua langsung membeku. Xie Yuyao berdiri di depan Tan Sen sekarang, melindungi pria itu dengan tubuhnya sendiri. Tatapannya sangat dingin saat menyapu seluruh anggota keluarga. Siapapun yang berani menyerangnya hari ini, napasnya perlahan naik turun karena emosi, akan menjadi musuhku. Ayahnya menatap putrinya dengan kemarahan yang mulai bercampur ketidakpercayaan. Yuyao, kau benar-benar memilih berdiri di pihaknya. Xie Yuyao langsung menoleh tajam. Setidaknya dia lebih manusia dibanding orang-orang di ruangan ini. Kalimat itu menghantam suasana seperti pisau tajam. Salah satu tetua langsung berdiri marah sambil menunjuk Tan Sen. Kau dibutakan perasaan. Dia itu monster. Xie Yuyao tertawa kecil penuh ejekan. Monster. Ia melirik Tan Sen. Sebentar. Siapa yang menciptakannya? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena seluruh keluarga Xie tahu jawabannya. Tatapan Xie Jinchuan sejak tadi terus memperhatikan Tan Sen tanpa berkedip. Semakin ia melihat pria itu, semakin jelas sesuatu di kepalanya mulai tersusun. Akhirnya ia berkata pelan, ingatanmu sudah kembali cukup banyak ya. Tan Sen perlahan menoleh ke arahnya. Mata hitamnya begitu dingin sampai udara terasa membeku. Cukup untuk mengingat siapa saja yang harus kubunuh. Beberapa tetua langsung pucat mendengar jawaban itu. Namun anehnya, Xie Jinchuan justru tersenyum tipis. Kalau begitu kau pasti juga ingat. Suaranya melambat sedikit. Siapa yang sebenarnya membunuh keluarga Tan? Tubuh Tan Sen langsung membeku. Xie Yuyao mengerutkan kening. Apa maksudmu? Xie Jinchuan menyandarkan tubuhnya santai ke kursi. Kurasa sudah waktunya rahasia lama dibuka. Tatapannya perlahan beralih pada ayah mereka. Ayah tidak pernah menceritakannya padamu.
Kan, wajah ayah Xie Yuyao langsung berubah gelap. Diam, Jin Chuan. Namun pria itu justru tertawa kecil. Kenapa harus diam? Matanya kembali menatap Tan Sen. Bukankah dia berhak tahu siapa dalang sebenarnya? Suasana berubah semakin menyesakkan. Tan Sen perlahan mulai merasakan sakit aneh di kepalanya lagi. Potongan-potongan memori yang selama ini kabur mendadak bergerak liar. Api besar, darah, jeritan. Seorang pria kecil berlari di tengah malam sambil memegang tangan seseorang. Dulu, lanjut Xie Jinchuan pelan. Keluarga Tan sebenarnya bekerja sama dengan keluarga Xie. Meneliti Wu Yu, mata Xie Yuyao perlahan membesar. Tetapi seseorang takut penelitian itu akan lepas kendali. Tatapannya berhenti tepat pada ayah mereka. Dan orang itu memutuskan memusnahkan seluruh keluarga Tan. Cukup, bentak ayah mereka keras. Namun semuanya sudah terlambat. Potongan ingatan di kepala Tan Sen tiba-tiba tersambung. Malam penuh api itu, pria yang memerintahkan pembantaian. Suara dingin yang berkata semua saksi harus dihapus. Dan wajah orang itu perlahan muncul jelas di benaknya. Tan Sen mendadak memegangi kepalanya dengan napas kasar. Matanya perlahan berubah merah penuh amarah. Lalu sangat pelan, ia mengangkat kepala dan menatap langsung ke arah ayah Xie Yuyao. Seluruh aula mendadak terasa membeku total. Karena untuk pertama kalinya sejak kembali hidup dari neraka eksperimen, Tan Sen akhirnya mengingat orang yang menghancurkan keluarganya. Aula keluarga Xie berubah sangat sunyi setelah tatapan Tan Sen jatuh pada ayah Xie Yuyao. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Bahkan para tetua keluarga yang tadi masih berteriak marah, kini mulai terlihat gugup. Tekanan yang keluar dari tubuh Tan Sen terasa begitu berat sampai udara. Di ruangan seperti sulit dihirup. Tangannya perlahan mengepal kuat. Potongan-potongan ingatan yang kembali kini tidak lagi kabur. Ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Api besar yang membakar rumah keluarga Tan. Suara tembakan di tengah malam. Tubuh-tubuh yang jatuh bersimbah darah. Dan seorang pria berdiri di tengah kobaran api sambil memberi perintah untuk menghabisi semua saksi tanpa tersisa. Wajah pria itu sekarang tepat berada di depan matanya. Ayah Xie Yuyao. Napas Tan Sen mulai berat. Matanya yang biasanya dingin kini dipenuhi kemarahan yang hampir tidak bisa dikendalikan lagi. Seluruh tubuhnya sedikit bergetar karena tekanan emosi dan efek kerusakan saraf yang masih belum stabil. Xie Yuyao yang berdiri paling dekat langsung menyadari perubahan itu. Ia belum pernah melihat ekspresi seperti ini sebelumnya. Bukan sekadar marah, tetapi kebencian yang sudah tertimbun bertahun-tahun sampai berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Jadi, suara Tan Sen sangat pelan sampai terdengar serak. Itu Anda. Ayah Xie Yuyao tetap berdiri tegak meski wajahnya sudah tidak setenang tadi. Kau tidak mengerti apapun tentang masa lalu. Namun Tan Sen justru tertawa kecil. Suara tawanya rendah dan kosong. Saya mengerti cukup banyak sekarang. Matanya perlahan menyapu seluruh aula. Keluarga saya dibantai. Lalu saya dijadikan bahan percobaan. Suaranya semakin dingin. Dan, kalian semua duduk di sini seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa tetua keluarga mulai terlihat panik. Salah satu dari mereka buru-buru berkata keras. Keluarga Tan berkhianat lebih dulu. Tan Sen langsung menoleh ke arahnya. Tatapan itu begitu tajam sampai pria tua tersebut langsung terdiam. Berbohong lagi. Satu langkah Tan Sen maju. Membuat lantai marmer retak halus di bawah kakinya. Kalian takut penelitian Wu Yu jatuh ke tangan lain. Jadi kalian membunuh semuanya. Suaranya semakin rendah. Termasuk anak-anak. Xie Yuyao membeku mendengar kalimat itu. Dadanya terasa sesak sampai sulit bernapas. Selama ini, ia memang tahu keluarganya kejam. Tetapi mengetahui bahwa ayahnya sendiri memerintahkan pembantaian seluruh keluarga demi penelitian membuat perutnya terasa mual. Perlahan ia menoleh ke arah ayahnya. Itu benar. Suaranya sangat pelan. Ayahnya tidak langsung menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi pengakuan. Tatapan Xie Yuyao perlahan berubah hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar asing di rumah ini. Semua kemewahan, semua kekuasaan, semua nama besar keluarga Xie tiba-tiba terasa dipenuhi darah. Xie Jinchuan yang sejak tadi memperhatikan semuanya akhirnya tersenyum tipis. Menarik, gumamnya pelan.
Rahasia yang disembunyikan bertahun-tahun akhirnya pecah juga. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih jauh, Tan Sen tiba-tiba bergerak maju. Sangat cepat, dalam sekejap tubuhnya sudah berada tepat di depan ayah Xie Yuyao. Suara kursi jatuh langsung menggema di aula ketika beberapa tetua panik berdiri. Para penjaga otomatis mengangkat senjata, tetapi tidak ada yang berani menembak. Aura membunuh Tan Sen begitu kuat sampai tangan mereka gemetar sendiri. Tan Sen mencengkeram kerah baju ayah Xie Yuyao lalu mengangkat tubuh pria itu sedikit dari lantai. Matanya merah penuh kemarahan yang selama bertahun-tahun terkubur dalam tubuhnya. "Kenapa?" tanyanya dengan suara berat. "Apa keluarga saya pantas mati hanya karena penelitian?" Itu, ayah Xie Yuyao masih mencoba mempertahankan wibawa meski lehernya dicekik kuat. Kalau keluarga Tan tidak mencoba kabur membawa data Wuyu, napasnya mulai berat. Semua itu tidak akan terjadi. Kalimat itu justru membuat tatapan Tan Sen semakin mengerikan. Jadi, memang benar, tangannya semakin kuat mencekik. Tan Sen, suara Xie Yuyao menggema keras. Tubuh Tan Sen sedikit membeku. Ia menoleh perlahan. Xie Yuyao berdiri beberapa langkah darinya dengan mata penuh emosi yang rumit. Marah, kecewa, sedih, tetapi lebih dari semuanya, takut Tan Sen akan kehilangan dirinya sendiri sekarang. "Lepaskan dia," katanya pelan. Napas Tan Sen masih berat. "Dia membunuh keluarga saya." Suaranya dipenuhi kebencian yang begitu dalam sampai membuat dada siapapun terasa dingin. "Dia menghancurkan hidup saya." Tangan di leher pria itu tidak mengendur sedikit pun. "Aku tahu," jawab Xie Yuyao lirih. Mata Tan Sen sedikit bergetar. Xie Yuyao perlahan berjalan mendekat. "Kalau kau membunuhnya sekarang," suaranya mulai bergetar tipis, "mereka akan menjadikanmu monster lagi." Tan Sen menatapnya diam. "Dan saya, memang monster." "Tidak," jawaban Xie Yuyao keluar cepat tanpa ragu. "Kau bukan monster." Suasana aula kembali sunyi. Xie Yuyao berhenti tepat di depan Tan Sen lalu perlahan menyentuh tangan pria itu yang mencengkeram leher ayahnya. "Dengar aku." Matanya langsung menatap mata Tan Sen tanpa menghindar sedikit pun. "Aku tidak peduli apa yang keluarga ini lakukan padamu." Suaranya pelan, tetapi sangat jelas. "Aku tetap memilihmu." Kalimat itu membuat seluruh tubuh Tan Sen membeku. Selama hidupnya, tidak pernah ada orang yang memilih dirinya. Ia selalu dijadikan alat, senjata, eksperimen, monster. Tetapi sekarang, di tengah aula penuh musuh dan darah keluarganya sendiri, ada seseorang yang berdiri di depannya dan berkata bahwa dirinya dipilih. Tangan Tan Sen perlahan mulai melemah. Ayah Xie Yuyao akhirnya jatuh kembali ke kursi sambil batuk keras. Para tetua langsung panik, mendekatinya. Namun Tan Sen sudah tidak memedulikan mereka lagi. Tatapannya hanya tertuju pada Xie Yuyao, dan untuk pertama kalinya sejak semua ingatannya kembali, air mata perlahan jatuh dari mata pria itu. Air mata itu jatuh begitu pelan sampai hampir tidak terlihat. Namun justru karena itulah seluruh aula terasa semakin sunyi. Semua orang mematung melihat pemandangan yang bahkan terasa mustahil. Bagi mereka, Tan Sen menangis. Pria yang selama ini dianggap monster hidup, senjata pembunuh, eksperimen gagal keluarga Xie, akhirnya menangis seperti manusia biasa. Xie Yuyao sendiri ikut membeku sesaat. Dadanya terasa sangat sakit melihat ekspresi di wajah Tan Sen sekarang. Tidak ada kemarahan liar seperti tadi. Tidak ada aura membunuh. Yang tersisa hanya luka yang terlalu lama dipendam sendirian. Tan Sen perlahan menundukkan kepala sedikit. Napasnya masih tidak stabil. "Kenapa?" Suaranya serak dan pecah. "Kenapa Nona masih memilih saya?" Kalimat itu terdengar begitu rapuh sampai membuat suasana di aula berubah semakin berat. Xie Yuyao menatapnya beberapa detik tanpa menjawab. Lalu perlahan ia mengangkat tangan dan menghapus air mata di wajah pria itu. Menggunakan jarinya sendiri. "Karena sejak awal," katanya pelan, "yang salah bukan dirimu." Tan Sen langsung memejamkan mata kuat-kuat. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa dirinya memang diciptakan untuk menjadi monster. Semua orang takut padanya, membencinya, menggunakannya, bahkan dirinya sendiri tidak pernah benar-benar percaya bahwa ia pantas diperlakukan seperti manusia biasa. Tetapi sekarang, seseorang berdiri di depannya dan menyangkal seluruh hidupnya.
Tangan Tan Sen perlahan bergerak lalu mencengkeram ujung lengan baju Xie Yuyao seperti orang yang takut kehilangan satu-satunya hal hangat dalam hidupnya. Di sisi lain aula, ayah Xie Yuyao akhirnya berhasil mengatur napasnya kembali. Wajahnya masih merah karena cekikan tadi. Para tetua keluarga langsung ribut meminta penjaga menangkap Tan Sen sekarang juga sebelum keadaan semakin lepas kendali. Namun tidak ada satupun penjaga yang berani bergerak lebih dulu. Mereka semua baru saja melihat apa yang bisa dilakukan pria itu. Semalam, Xie Jinchuan memperhatikan semuanya sambil diam. Tatapannya berpindah antara Tan Sen dan Xie Yuyao. Semakin ia melihat mereka, semakin rumit ekspresinya. Ia sudah menduga adiknya akan melindungi Tan Sen, tetapi ia tidak menyangka sampai sejauh ini. Bahkan setelah mengetahui seluruh kebenaran tentang keluarganya sendiri, Xie Yuyao tetap memilih berdiri di sisi pria itu tanpa ragu. Akhirnya ayah mereka berdiri lagi dengan suara dingin penuh tekanan. Yuyao, Xie Yuyao langsung menoleh tanpa melepaskan tangan Tan Sen. Kalau kau tetap melindunginya, mata pria tua itu menyipit tajam, maka mulai hari ini kau bukan lagi bagian keluarga Xie. Suasana mendadak membeku. Beberapa tetua langsung saling berpandangan kaget. Kalimat itu berarti pengusiran resmi dari keluarga utama. Semua hak warisan, kekuasaan, dan status Xie Yuyao akan dicabut sepenuhnya. Namun yang paling mengejutkan, Xie Yuyao justru tertawa kecil. Bukan tertawa marah, tetapi seperti seseorang yang akhirnya merasa lega. Bagus, jawabnya pelan. Semua orang langsung menatapnya tidak percaya. Xie Yuyao perlahan menatap seluruh aula keluarga itu sekali lagi. Meja panjang mewah, lampu, kristal mahal, wajah-wajah penuh kesombongan yang selama ini menganggap diri mereka penguasa dunia. Tiba-tiba semua itu terasa sangat kosong. Sejujurnya, ia tersenyum tipis penuh ejekan. Aku sudah muak memakai nama keluarga ini. Ayahnya langsung membanting meja marah. Kalau harga menjadi bagian keluarga Xie adalah harus berpura-pura tidak melihat darah orang lain, mata Xie Yuyao perlahan berubah sangat dingin. Lebih baik aku keluar sekarang juga. Seluruh aula sunyi total. Tidak ada yang menyangka pewaris paling berbakat keluarga Xie akan benar-benar memilih meninggalkan semuanya demi seorang pria yang dianggap monster. Xie Jinchuan akhirnya tertawa kecil sambil menatap adiknya. Kau benar-benar gila, Xie Yuyao. Meliriknya malas. Dan kau terlalu waras sampai menyeramkan. Xie Jinchuan tersenyum tipis. Tetapi matanya terlihat jauh lebih gelap sekarang. Kalau kau keluar dari keluarga, suaranya melambat sedikit, maka semua perlindunganmu hilang. Tatapannya lalu beralih pada Tan Sen. Dan banyak orang akan memburu dia. Tan Sen perlahan mengangkat kepala. Ekspresinya kembali dingin seperti biasa. Tetapi matanya masih sedikit merah akibat emosi tadi. Biar mereka datang. Suaranya rendah dan tajam. Saya akan membunuh semuanya. Xie Yuyao langsung mencubit pelan tangan pria itu tanpa menoleh. Berhenti bicara seperti psikopat. Untuk sesaat suasana tegang di aula malah berubah aneh karena respons spontan itu. Bahkan Tan Sen sendiri sedikit membeku sebelum akhirnya diam. Xie Yuyao lalu menarik tangan pria itu perlahan. Ayo pergi. Tan Sen menatapnya sesaat. Kemana? Xie Yuyao tersenyum kecil. Entahlah. Tatapannya menyapu aula keluarga Xie untuk terakhir kalinya. Yang jelas bukan tempat busuk ini lagi. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia berjalan keluar dari aula sambil menggenggam tangan Tan Sen erat-erat. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Bahkan ayahnya sendiri hanya bisa berdiri diam dengan wajah gelap melihat putrinya benar-benar meninggalkan keluarga. Saat melewati pintu aula besar, langkah Tan Sen tiba-tiba berhenti sebentar. Ia menoleh perlahan ke belakang. Tatapannya jatuh pada seluruh anggota keluarga Xie. Suara pria itu terdengar sangat pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat seluruh ruangan merinding. Kalau kalian menyentuh dia lagi, mata hitamnya perlahan dipenuhi niat membunuh yang dingin. Aku akan membakar keluarga Xie sampai tidak tersisa. Langkah kaki Xie Yuyao dan Tan Sen menggema pelan di koridor panjang rumah utama keluarga Xie. Tidak ada satupun pelayan yang berani menatap langsung ke arah mereka. Semua orang hanya menunduk diam saat dua sosok itu berjalan melewati aula demi aula yang dulu begitu akrab bagi Xie
Yu Yao. Namun sekarang, setiap sudut rumah megah ini terasa asing baginya. Dinding marmer putih, yang dulu terlihat mewah kini terasa dingin seperti makam. Tangannya masih menggenggam tangan Tan Sen erat. Dan anehnya, itu membuatnya merasa jauh lebih tenang dibanding seluruh kekayaan keluarga Xie. Begitu mereka keluar dari bangunan utama, angin dingin langsung menyambut dari halaman depan, yang masih basah oleh hujan semalam. Langit mendung menggantung rendah. Mobil-mobil hitam, keluarga berjajar rapi di depan tangga besar. Tetapi tidak ada seorang sopir pun yang bergerak. Membukakan pintu untuk mereka, perintah pengusiran sudah menyebar sangat cepat. Xie Yuyao melihat itu lalu tertawa kecil penuh ejekan. Cepat juga mereka memutus hubungan. Tan Sen berdiri di sampingnya tanpa bicara. Tatapannya